Ya, sebelum kita mulai, perkenalkan saya saudara antum, nama saya Iskandar Zulkarnain, asli dari Kota Malang, Jawa Timur. Dulu pernah belajar di Pondok Ali Ar-Royah, Sukabumi 3 tahun. Di sana belajar bahasa Arab, ilmu Islam, dan juga hafal Al-Quran. Kemudian melanjutkan S1 di Universitas Islam Madinah, jurusan Syariah, dimulai tahun 2012. Kemudian lulus S2 di universitas yang sama di jurusan Pengadilan Hukum, lulus tahun 2023. Dan sekarang berprofesi sebagai penerjemah atau pembimbing di Museum Internasional Biografi Nabi di Kota Mekah di Tower Jam. Jadi kalau ada waktu silakan mampir, tepatnya di lantai P2 Tower Jam. Insya Allah tiap hari di situ dan masih berusaha juga berburu beasiswa studi kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senang bisa bertemu dengan adik sekalian. Semoga di kemudian hari bisa lebih mengenal lagi. Insya Allah ini kebanyakan dari Mekah dan Madinah. Dan semoga nanti kita bisa sama-sama belajar tentang situs-situs kota Mekah. Ya teman-teman, kita sore hari ini selama 90 menit ke depan insya Allah secara garis besar akan mengambil merujuk dari sebuah kitab yang ada di depan kita ini. Bisa dilihat ya PDF-nya. Dan kita fokus lebih banyak insya Allah di kitab Tarikh Makkah Al-Mukarramah Al-Musawwar. Nah, kenapa saya pribadi memilih kitab ini, Tarikh Makkah Al-Mukarramah Al-Musawwar, karya dua orang, yaitu Ahmad dan Muawiyah Abdul Ghani. Kitab ini, ya, setelah ditelaah, dibaca pelan-pelan, ternyata enak dibaca. Jadi isinya singkat, ringkas, dan mencakup hampir semua situs-situs penting yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, para penulisnya juga mengambil dari rujukan yang diakui atau dari rujukan pokok umat Islam yaitu kitab suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih saja termasuk dari buku-buku sejarah yang muktamad atau yang diakui. Sehingga gampang kemudian diambil dari sumber yang dipercaya dan juga di sini juga sudah tersedia gambar-gambar atau foto-foto berkaitan tentang kota Mekah dan situs-situsnya. Meskipun buku ini ditulis tahun 1432 Hijriah, sekitar 15 tahun yang lalu, yaitu di masa pemerintahan Raja Abdullah, yang sekarang di Raja Salman. Tetapi informasinya masih cukup update. Sampai di sini banyak juga situs-situs atau proyek-proyek yang masih dibangun rencananya di kemudian hari. Jadi mulai dari masa lampau situs-situsnya sampai situs yang zaman sekarang ada, termasuk situs-situs yang masih dibangun. Dan sangat banyak. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah kita dari kitab ini akan membahas tentang situs-situs di kota Mekah Al-Mukarramah dari kitab ini saja. Kemudian jika ada waktu lebih, kita juga akan tambahkan situs-situs di kota Taif dan Jeddah. Sedangkan kitab ini khusus untuk situs yang ada di kota Mekah saja. Dan kota Mekah, teman-teman, yang sekarang saya berada di sana dan juga teman-teman ada di sana, itu adalah kota suci kita, kota suci pertama bagi umat Islam. Di mana kita tahu kota suci umat Islam ada tiga, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari orang-orang Yahudi. Ya, kota Mekah ini teman-teman, itu tempat yang akan kita jadikan materi pembahasan adalah daerah atau tanah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya.
Sejak masa lampau, para nabi, termasuk raja-raja, sultan-sultan, mereka semua berusaha untuk membantu, memberikan khidmah, membangun kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Termasuk Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, raja-raja setelah hingga zaman sekarang masih terus mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kota suci Mekah ini. Termasuk juga bagi kita, mungkin di sini ada yang berprofesi sebagai mursyid atau pembimbing para jemaah haji umroh, dan juga mungkin ada yang menjadi penerjemah, ada juga yang masih belajar entah di kota Mekah atau Madinah. Insya Allah pembahasan kita ini akan sangat bermanfaat baik bagi diri sendiri dan juga kepada orang lain yang akan kita bimbing nanti. Ya, di sini saya berposisi sebagai penyambung lisan saja, karena insya Allah antum di sini semuanya juga sudah ahli. Mungkin banyak juga yang lebih berpengalaman di lapangan untuk mengunjungi situs-situs Mekah, tapi tidak ada salahnya untuk kita belajar lagi bareng-bareng, lebih mengenal, siapa tahu nanti ada di sini yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita ikhlaskannya dulu di sini untuk belajar, karena belajar itu selalu baik. Ya, Nabi Muhammad SAW mensalaka tariqan yang kami sufihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan filal jannah. Kalau kita menempuh jalan ilmu, bahkan sekedar nyerempet dengan ilmu, yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Termasuk kita sekarang duduk di sini bersama-sama untuk belajar juga, dan semoga kita dimudahkan untuk jalan menuju surga. Insyaallah kita sama-sama belajar. Ya, itu sebagai mukaddimah kita. Dan insya Allah teman-teman kita akan mulai membahas tentang kota Mekah. Kita mulai dengan ta'rif, ya nanti di situ akan ada situs-situs yang akan kita bahas. Dan kita mulai dengan ta'rifnya, pengertiannya. Kemudian kalau bisa kita tambahkan juga dengan hikmah atau pelajaran atau ibadah yang bisa kita lakukan di situs tersebut. Dan ada sangat banyak di sini. Semoga dalam 90 menit ke depan, ini bukunya 150 halaman. Ya, semoga dalam 90 menit itu kita bisa mengambil semuanya, ataupun kalau tidak, ya kita ambil yang penting-penting saja. Nah, jadi nanti insya Allah kalau kita selesai sharing di sini, seolah-olah kita sudah mengambil sebagian besar dari materi yang ada di dalam kitab. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kota Mekah Al-Mukarramah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita lahir di sini, di kota Mekah tahun 570 Hijriah. Kemudian hidup di sini selama 53 tahun. 53 tahun itu sangat lama. Kemudian baru hijrah ke Madinah hanya 10 tahun saja. Dan beliau berdakwah di Mekah ini mulai umur 40 tahun sampai umur 53 tahun. Nah, jadi 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun berdakwah di kota Madinah, dan beliau pun wafat di sana di umur 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian besar hidup beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, yaitu di kota Mekah, di kota yang akan kita bahas hari ini. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, suara saya sampai ya? Takutnya bicara sendiri. Sampai Ustaz, jelas Ustaz. Ya, alhamdulillah kalau nyampe ya. Kota Mekah, teman-teman, ini sangat spesial, ya, baik itu di dalam kitab suci Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk juga secara geografis juga sangat spesial. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, terletak di tengah bumi. Ya, jadi dari semua benua itu ada Eropa, ada Asia, ada Afrika, sedangkan Mekah ini terletak di tengah-tengahnya berdasarkan penelitian para ahli. Disebutkan di kitab ini, dia suratul ardi bahwa satu dunia. Dia adalah pusarnya bumi dan tengahnya dunia. Ya, karena itu tidak heran jika mereka, para ahli di Arab Saudi ini membangun jam besar
di depan Masjidil Haram karena memang sangat cocok tempatnya untuk menjadi pusat waktu dunia. Dan teman-teman, kota Mekah Al-Mukarramah ini memiliki banyak nama, ya, sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama Al-Fasi Al-Makki dalam kitabnya Sifatul Gharam, ada sekitar 60 nama atau sebutan lain bagi kota Mekah Al-Mukarramah. Dan di kitab ini disebutkan 43 nama. Ya, ini adalah nama-namanya, di PDF-nya bisa dibaca. Di sini ada kota Mekah, ada Bakkah, ini juga nama yang sama, ada Thaibah, ada Al-Haram, ada Al-Balad, dan ada juga Ummul Qura, ada juga Al-Masjidil Haram, ada Ahabbu Ardi Ilallah, tanah yang paling dicintai Allah, ada Wadin Ghairi Dzi Zar'in, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wadi yang tidak memiliki tanaman, ada Khairi Ardillah, atau tanah terbaik di sisi Allah. Ini adalah nama-nama lain dari kota Mekah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti insya Allah di-share PDF-nya kepada teman-teman dan bisa dibaca lagi. Ya, sebelum kita membahas tentang miqat, mungkin kita bahas dulu saja tentang keutamaan dari kota Mekah. Ada di halaman 30, ya, min fadhail Makkah Al-Mukarramah. Nah, di sini disebutkan ada 7 keutamaan kota Mekah. Jadi kalau misalnya antum bertemu jamaah, nanti bisa juga disampaikan kepada para jamaah keutamaan kota Mekah. Di sini secara singkat saja. Nah, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih kota Mekah ini sebagai kota untuk ibadah dan juga sebagai tempat untuk penghapusan dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ata hadzal bait falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu." Siapa yang mendatangi al-bait atau Masjidil Haram atau kota Makkah ini, falam yarfus wa lam yafsuq, dan dia tidak berkata kotor, tidak mencela, maka raja'a ka yaumi waladatu ummuhu, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya, maka akan dihapuskan dosanya semuanya. Yang biasanya kita tahu, hadis semacam ini kalau kita melaksanakan ibadah haji. Siapa yang melaksanakan haji, kemudian dia tidak berkata kotor, tidak mencela, maka diampuni dosanya semuanya. Tetapi di dalam hadis ini, bukan ibadah haji, yaitu mendatangi saja. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim, siapa yang mendatangi kota Mekah, dan tidak berkata kotor, tidak mencela, tidak ribah, maka dia akan diampuni semua dosanya. Ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadi keutamaan besar dari kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, sholat di Masjidil Haram ini seperti mendapatkan pahala 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Ya, sebagaimana kita tahu, kalau di Masjidil Aqsa pahalanya berapa? 500 ya. Kemudian sholat di Masjid Nabawi, satu sholat pahalanya 1000. Sedangkan di Masjidil Haram ini jauh lebih banyak, yaitu pahalanya 100.000 kali sholat. Untuk bisa menggambarkan seberapa banyak 100.000 kali sholat itu, coba kita hitung saja pelan-pelan. Ya, kita satu hari sholatnya 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi 100.000 sholat, kalau dibagi 5, maka kita seolah-olah sholat 20.000 hari sholat. Jadi 100.000 dibagi 5, atau satu hari ada 20.000 hari. Jadi satu kali sholat, misalnya sholat maghrib nanti di Masjidil Haram, itu seperti sholat 20.000 hari. 5 waktu di tempat lain. Dan 20.000 hari itu, kalau kita bagi dengan tahun, dibagi 365 hari, maka akan menjadi sekitar 54, sekian tahun atau 55 tahun. Jadi satu kali sholat saja di Masjidil Haram, itu seperti kita sholat 55 tahun, 5 waktu di masjid yang lain. Jadi itu
tidak kita dapat dengan tujuan yang lain. Sangat sayang kalau kita pergi ke Mekah, entah itu haji atau umrah atau ziarah saja, kemudian kita meninggalkan sholat. Nah, ini sudah cukup menjadi fadilah yang sangat besar untuk kota Mekah al-Mukarramah. Nah, tentu itu nanti tergantung kepada niatnya juga, karena pahala sholat itu juga kembali kepada niatnya. Dan juga kesempurnaan sholatnya, sujudnya, rukuknya. Kalau full dapat satu sholat, insya Allah dia seperti sholat 55 tahun. Bahkan banyak dari kita yang belum 55 tahun saja sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, Mekah adalah kiblat kaum muslimin. Ini sudah kita tahu semuanya bahwa Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin, seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, mereka menghadap ke Ka'bah di kota Mekah al-Mukarramah. Kemudian yang keempat, kota Mekah ini tanahnya suci. Tidak boleh di sana ada peperangan, tidak boleh membawa senjata. Bahkan kalau kita lihat sekarang ada penakis-penakis rudal di Mekah itu semuanya berada di luar dari kota Mekah. Dan insya Allah tetap aman. Kemudian yang kelima, di hari kiamat nanti pada akhir zaman, semua tempat di muka bumi ini akan dilewati atau diinjak oleh Dajjal. Kecuali ada dua kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah, yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal pada hari akhir nanti. Kemudian yang keenam, kota Mekah ini adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Wallahi innaka la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah, walau la akhrajtu minka ma kharajtu." Demi Allah, ya ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah, beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya engkau ini adalah tanah paling baik di sisi Allah. Dan tanah yang paling dicintai oleh Subhanahu wa taala. Kalau saja aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak keluar." Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu tetap ingin berada di kota Mekah. Tetapi dengan izin Allah diperintahkan untuk hijrah karena dikuatkan oleh penduduk Mekah, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Ya, itu dari yang keenam. Ada juga di sini yang ketujuh. Ya, sebagaimana kita tahu di sini tadi, kalau kita melaksanakan sholat ibadah di sini pahalanya dilipat gandakan, tapi jangan lupa. Ya, karena maksiat di kota Mekah ini juga dilipat gandakan dosanya. Nah, jadi hati-hati buat para jamaah haji, jamaah umroh, jangan sampai di sini melakukan dosa. Ya, kalau dosa besar, insya Allah tidak. Tapi mungkin dosa-dosa kecil juga jangan sampai kita lakukan juga di sini. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadun nasi ilallahi thalatha mulhidun fil haram." Ada tiga orang yang paling dibenci Allah, ada tiga. Salah satunya di antara mereka adalah mulhidun fil haram, yaitu orang yang tidak beragama dan dia berada di tanah suci. Kemudian yang kedelapan, inna ta'zima Makkah dalilul iman wa taqwa. Dengan sekedar kita mengagungkan kota Mekah saja dengan menghormatinya, maka itu sudah termasuk bagian dari keimanan dan ketakwaan kita. Dzalika wa man yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu merupakan bagian dari ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Ya, ini sebagian dari keutamaan dari kota Mekah al-Mukarramah. Dan setiap sesi misalnya teman-teman, kalau misalnya setiap kita berganti sesi atau ke judul yang lain, mau ada yang bertanya, ada yang memotong pembicaraan, dipersilakan. Ya, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau menambahkan, atau bahkan mengoreksi juga silakan, karena kita di sini sama-sama belajar. Setelah kita berbicara tentang keutamaan kota Mekah, kita akan melanjutkan saja di sini tentang adab-adab ketika kita berada di kota Mekah atau di tanah suci Haram. Nah, di sini ada di halaman 22 pembahasan khusus tentang adab di kota suci Mekah. Nah, sebelum kita bahas situs-situsnya, alangkah baiknya kita juga membahas adab kalau kita sudah masuk ke tanah suci. Ya, di sini ada sebagian di antaranya jika kita masuk tanah haram, sebagaimana disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Mujahid, fala tadafa'an ahadan
wala tu'ziyanna wala tusahim. Maka di sini jangan dorong-dorongan, jangan bertabrak-tabrakan. Ya, jadi santai saja. Terutama nanti kalau sudah masuk awal, juga kalau sudah berebut hajar aswad untuk mencium hajar aswad, termasuk juga ketika masuk dan keluar ke tempat sa'i, di antara adabnya ialah kita tidak berdesak-desakan dan juga tidak mengganggu atau melukai orang lain. Kemudian juga di antara adab ketika kita berada di kota Mekah. Ya, mungkin di sini belum disebutkan, tapi di kota Mekah ini, sebagaimana kita tahu, kita tidak boleh sampai menghilangkan nyawa orang lain. Juga tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh juga mencabut rumput, juga tidak boleh berburu, entah itu berburu binatang melata seperti kambing atau yang ada burung-burung yang berterbangan atau apa namanya merpati dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya ada tanaman yang ditanam oleh pemerintah, apakah boleh kita sabut? Apakah boleh kita potong daunnya? Nah, di situ para ulama menjelaskan kalau tanaman-tanaman yang ditanam oleh pemerintah itu masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu yang tumbuh liar. Nah, termasuk juga rumput-rumputan. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Gunung Kendamah, misalnya di sana ada rumput, ya jangan dicabut, biarkan itu apa adanya. Kalau kita misalnya jalan-jalan mau lihat onta di padang pasir tapi masih dalam tanah suci haram, di situ ada pohon yang tumbuh liar, jangan dipotong, jangan buat mainan daunnya dan sebagainya. Ya, bahkan disebutkan di sini di antara adab-adabnya, ya kita sibukkan waktu kita dengan ketaatan. Ya, tidak habiskan waktu dengan jalan-jalan atau merokok di pinggir jalan atau begadang makan-makan sampai subuh. Ya, kemudian kalau misalnya air yang kita minum di tanah haram itu air zam-zam yang biasanya tumpah-tumpah di sana. Kalau bisa jangan tumpah dan kemudian dikhawatirkan akan menyebabkan orang lain terjatuh atau terpeleset. Ya, kemudian juga disebutkan di sini, ya, sejak dulu ya, sejak buku ini tulis atau sebelumnya, para ulama itu sebenarnya sudah memperingatkan kepada para jamaah haji umrah supaya tidak memberi makanan kepada burung-burung yang berterbangan di sini. Ya, kepada merpati-merpati itu yang biasanya kita lihat di depan masjid, kan memang senang ya. Sebagai muslim kita senang kalau berbagi kepada merpati-merpati pemandangannya bagus, juga mereka mematuk-matuk biji-bijian itu senang sekali. Tapi tidak diperbolehkan itu sebenarnya oleh para ulama sejak dulu. Dan mulai baru-baru ini oleh pemerintah ditekankan lagi. Ya, bahkan sampai ada goromah kalau misalnya kita memberi makan burung-burung yang ada di depan Masjidil Haram. Ya mungkin ada yang bertanya kenapa kok nggak boleh, Zat? Ya, bukannya kita tidak boleh bersedekah ya, karena sedekah itu baik. Tapi kota suci Mekah Mukarramah, terutama di area Masjidil Haram, ini adalah tempat untuk beribadah. Sedangkan di sini tidak boleh berburu. Jadi burung itu kalau kita beri makan, mereka pasti akan berkembang biak semakin banyak. Jadi jumlahnya bertambah, tapi tidak ada yang boleh mengurangi. Ya, ini masih nyambung ya? Masih Ya, Ustaz. tidak boleh mengurangi. Nah, kalau diteruskan maka semakin banyak burung-burung itu, dan dikhawatirkan kalau misalnya antum jalan-jalan tapi ada bom atom yang jatuh dari langit, sehingga perlu kamar mandi lagi untuk membersihkan kotoran burung tersebut. Ya, dan itu memang sudah lebih dari sekali ya pengalaman pribadi. Kalau apalagi kalau kerja di tower jam itu pakai kaos yang berwarna putih, kemudian ada hijau di sini ya, wah, sekar mandi akhirnya. Dan apalagi untuk yang tawaf, untuk yang sholat, di situ ada tempat sujud dan lain sebagainya. Kalau burung itu semakin banyak, maka juga akan mengganggu orang-orang yang beribadah di tanah suci. Ya, ini adalah sebagian dari adab pengunjung Masjidil Haram. Baik, setelah kita membahas tentang keutamaan Kota Mekah,
sudah membahas tentang sebagian dari adab-adab ketika kita berada di kota suci Mekah. Kemudian kalau kita akan masuk membahas sedikit tentang situs-situs yang ada di Mekah. Dan juga nanti juga melebar, kita mulai dari Ka'bah kemudian melebar ke sekitaran Mekah juga. Nah, sebelum kita masuk ke kota Mekah, ya jamaah ikhwah yang dirahmati Allah, tentu kita akan membahas tentang mawaqit. Nah, mawaqit ini adalah jamak dari miqat. Miqat itu kalau makan, miqat makan yaitu tempat-tempat kita memulai ihram. Nah, sedangkan ma'alim itu sendiri jamak dari ma'lam atau tempat-tempat yang perlu diketahui. Bahasa Indonesianya gampangnya adalah situs-situs. Kita akan membahas tentang situs-situs suci yang ada di kota Mekah. Dan bukan semua situs ya, tetapi situs yang memiliki nilai agama, memiliki nilai sejarah, dan juga memiliki nilai ibadah bagi kita, bagi para jamaah haji dan umrah. Dan miqat ini adalah tempat para jamaah haji umrah memulai niat ihram atau haji. Kalau ada yang salah, silakan dikoreksi. Ya, dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan miqat masing-masing bagi penduduk di luar kota Mekah. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi untuk ahli Madinah, penduduk Madinah itu Dzul Hulaifah namanya. Kemudian untuk penduduk Syam namanya Juhfah, untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, untuk penduduk Yaman Yalamlam, dan untuk yang lainnya yang berada di luarnya nanti mengikuti sesuai dengan arah mata angin. Kemudian di miqat ini kita diharuskan untuk memulai niat haji atau umrah dengan membaca labbaika umrah atau labbaika hajjan sesuai dengan niatnya. Nanti juga ada niat untuk haji tamattu, ada niat untuk haji qarin dan lain sebagainya. Ya, untuk Dzul Hulaifah, dan kebanyakan dari ikhwah di sini juga berasal dari kota Madinah. Dzul Hulaifah ini adalah miqat bagi penduduk kota Madinah. Kita datang dari kota Madinah, kemudian kita ke arah selatan, maka di sana ada masjid besar. Nah, di sana Dzul Hulaifah namanya. Jaraknya sekitar 10 km ke arah selatan dari kota Madinah, dan juga disebut dengan Bir Ali atau Sumur Ali. Kemudian ini adalah gambarannya, ya, yang di tengah ini adalah kota Mekah Mukarramah, dan Dzul Hulaifah berada di utara jauh, jaraknya sekitar 410 km dari kota Mekah. Itu untuk penduduk kota Madinah, ikutnya di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kemudian ada Dzat Irqin yang berada di timur utara dari kota Mekah, yang jaraknya sekitar 90 km. Ini adalah miqat untuk penduduk Irak. Ya, termasuk Iran dan juga di sekitarnya, mereka kalau datang untuk melaksanakan umrah, mereka miqatnya berada di Dzat Irqin. Kemudian ada juga Qarnul Manazil. Ini miqat untuk penduduk Najd atau yang di sekitarnya seperti orang-orang Kuwait, Qatar, termasuk Dubai. Mereka jika mau umrah melaksanakan niat ihramnya di Qarnul Manazil ini. Kemudian ada Juhfah yang berada di timur utara dari kota Mekah, yang jaraknya sekitar 182 km dari kota Mekah. Ini miqat untuk penduduk Mesir dan Syam, orang Palestina, Suriah, Mesir, termasuk orang Afrika di timur, mereka miqatnya di Juhfah ini. Kemudian yang terakhir, yang paling selatan, ini adalah Yalamlam, yang jaraknya sekitar 130 km ke arah selatan Masjidil Haram. Ini miqat untuk penduduk Yaman, termasuk para jamaah haji Indonesia. Mereka biasanya juga miqatnya Yalamlam, terutama kalau zaman dulu mereka naik perahu kapal laut itu mereka juga lewat Yalamlam. Ya, ini miqat singkat saja. Insya Allah antum lebih tahu tentang miqat ini, dan insya Allah ini pembahasan yang cukup mudah. Dan ini ada penjelasan lengkapnya tentang bagaimana lokasinya di GPS. Bagi yang ingin tahu nanti silakan baca saja bukunya, dan juga ada beberapa yang memiliki nama-nama lain, dan ada gambar-gambarnya juga di sini di PDF. Di sini ada Masjid Al-Juhfah, di sini Masjid Wadi Muharram,
yang berada di Qarnul Manazil, mikot penduduk Irak. Dan ada juga penjelasan tentang mikot-mikot yang lain. Ya, untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, karena 90 menit sangat singkat untuk membaca satu kitab, jadi kita buka yang penting-penting saja. Kemudian kita membahas tentang batas-batas suci kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kota Mekah Al-Mukarramah ini ada yang disebut dengan tanah halal yang berada di luar batas suci Mekah, ada juga tanah haram yang berada di dalam tanah suci haram. Ya, di situ maksudnya tanah haram itu di situ diharamkan yang tadi, diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk membunuh, juga di sini tidak mencabut tanamannya, tidak mencabut pohonnya, bahkan wala yunaffar faiduhu, maksudnya tidak diusir hewan buruannya. Wala yaltaqat illa man arafaha wala yakhtalaqa laha. Dan juga jika menemukan ada barang hilang terjatuh, itu tidak diambil sebenarnya di kota Mekah. Wala yakhtalaqa laha. Dan juga tidak dicabut rumput-rumput. Jadi tanah suci ini sudah disucikan oleh Allah, diharamkan oleh Allah sejak yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit-langit dan bumi. Dan dia akan tetap suci, tetap haram sampai hari kiamat nanti. Tidak boleh berperang misalnya, dan juga tidak dicabut rumputnya. Wala yunafar faiduhu ini tidak hanya diburu teman-teman. Di sini ada juga penjelasannya. Bahkan kalau kita menemukan binatang buruan yang bisa diburu, bahkan sekedar mengganggunya, dia sedang berteduh di bawah pohon, kemudian kita ganggu, itu tidak boleh. Bukan sekedar berburu saja yang tidak boleh, tetapi mengganggunya pun juga tidak diperboleh. Nah, di sini ada penjelasannya. Dan ini adalah batasan gambaran dari alam tadi. Dan juga di sini ada juga gambaran dari batas atau bangunan yang menjadi tanda batas suci kota Mekah. Dan ini bisa kita lihat melingkari sekeliling dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini ada gambar-gambarnya ya. Nanti kalau misalnya antum melihat gambar ini misalnya dari kota Madinah, ada semacam monumen dan bertuliskan Widayatul Hadil Haram, maka sejak disitulah antum tidak boleh melakukan larangan-larangan yang disebutkan tadi. Ya, dan batasan haram ini tauqifiyah, maksudnya sudah ditentukan menurut nas syar'i, bukan pendapat akal, tetapi memang yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam kitab sucinya. Dan sudah ada batas ini sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya di masa Nabi Muhammad SAW, tapi juga sudah berada di Nabi Ismail, kemudian di nabi-nabi setelahnya, hingga zaman sekarang, dan terus diperbaiki tanda batasan. Ya, beginilah bentuknya di zaman sekarang, gambaran dari batas suci kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kemudian di antara batas-batas suci itu ada beberapa tempat yang menarik untuk dibahas. Misalnya di sini ada Hudaybiyah. Hudaybiyah ini adalah batas suci yang berada di sebelah barat dari kota Mekah Al-Mukarramah, atau dari kota Mekah ke arah kota Jeddah. Nah, jadi kita ke barat nanti akan menemukan sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Ini batas suci Mekah dari arah Jeddah. Jaraknya sekitar 24 km. Nah, di sana juga ada Masjid Hudaybiyah namanya. Dan disitulah dulu perjanjian Hudaybiyah antara orang Islam dan juga kaum musyrikin. Ini adalah batas suci. Kemudian untuk utara, di sebelah utara adalah Masjid Aisyah. Teman-teman yang datang dari Madinah, batas sucinya di situ ada Masjid Aisyah. Di sana melaksanakan biasanya ya, di situ ganti pakaian bagi penduduk Mekah yang ingin umrah. Ini adalah Masjid Aisyah atau yang disebut dengan Masjid Tan'im. Ini adalah batas suci paling dekat dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan di situ ada kisahnya, memang dulu ketika Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, melaksanakan ibadah haji, dan tiba-tiba beliau datang bulan.
Ya, di sini ada hadisnya. Datang bulan dan akhirnya beliau hanya melakukan semua manasik haji beliau lakukan kecuali tawaf di sekeliling Ka'bah. Kenapa? Karena beliau haid. Kemudian setelah suci beliau kembali ke Masjid Aisyah ini tadi, yaitu ke Tan'im untuk memulai ihram baru dan kemudian melaksanakan tawaf termasuk juga umrah ditemani oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah masjid ini disebut dengan Masjid Aisyah. Ya, karena Ibunda Aisyah dulu pernah kembali ke tempat ini untuk memperbarui ihram. Nah, ini adalah batas suci Mekah sebelah utara. Ini adalah yang paling dekat dari kota Mekah. Ini adalah gambarnya Masjid Tan'im, Masjid Aisyah. Kemudian di bawahnya adalah Masjid Hudaybiyah, batas barat suci kota Mekah. Kemudian untuk Al-Ju'ronah, ini adalah batas suci sebelah timur yang dekat dengan Qarn Manazil, yaitu mikotnya penduduk Irak. Dan ini adalah petanya, peta dari, semoga kelihatan, ini adalah peta gambaran dari batas suci kota Mekah. Mungkin HP-nya dimiringkan ya, kalau kita lihat di utara, di sini ada Masjid Aisyah, kemudian di sini adalah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini sekarang juga dekat dengan As-Sumaisi. Mungkin teman-teman yang pernah membuat SIM mobil, buatnya di Sumaisi ini. Dan disitulah batas suci kota Mekah ke arah Jeddah. Kemudian ada juga di sebelah sini untuk penduduk Irak, di sini untuk penduduk Najd, dan yang di sini adalah untuk ke Yalamlam, ke selatan untuk penduduk Yaman. Nah, dan memang paling dekat dari Masjidil Haram adalah Masjid Aisyah yang berada di sini. Nah, dan ini adalah Masjidil Haram. Baik, kita cukupkan untuk mikot atau batas suci, kita langsung ke situs-situs yang lain. Ya, mungkin di sini ada informasi-informasi menarik buat teman-teman yang mau membaca nanti. Di halaman 26 ini ada orang-orang pertama yang melakukan apa di kota Mekah. Misalnya siapa yang pertama kali sa'i, disebutkan di sini ada Hajar ibu Ismail. Orang yang pertama kali memberi makan para jamaah haji, ada Hashim bin Abdul Manaf, yaitu buyutnya Nabi Muhammad SAW. Di sini siapa yang pertama kali memberi minum kepada penduduk atau pada para jamaah haji, ada kakek Nabi Abdul Muthalib. Ya, demikian seterusnya orang-orang pertama berkaitan tentang khidmah kepada Mekah dan Mukarramah. Jadi situ ada misalnya yang pertama kali diberi nama Ahmad bin Muhammad adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita ada Ibu Khadijah dan lain sebagainya. Mungkin kalau mau dibaca nanti ada di sini yang menarik juga. Di raja-raja terakhir ini ada yang pertama kali membuat tower jam, itu ada Raja Abdullah bin Abdul Aziz, raja sebelumnya sekarang. Kemudian ada juga yang pertama kali membuat jamarat, tempat lebar jumlah seperti yang ada sekarang, itu juga Raja Abdullah. Jadi kebanyakan perluasan Masjidil Haram itu dilakukan di Raja Al-Malik Fahad sebelum Raja Abdullah, itu termasuk yang paling banyak. Kemudian setelahnya yang lebih banyak lagi adalah Raja Abdullah bin Abdul Aziz sebelum Raja Salman yang sekarang. Termasuk di situ ada tower jam, ada perluasan Masjid Tausiah Malik Abdullah, termasuk jamarat dan lain-lain, termasuk pemberian apa itu lift, ada juga eskalator, lampu-lampu, termasuk air conditioner, semuanya itu kebanyakan di masa Raja Abdullah. Sehingga buku ini memang sangat pantas untuk kita bahas karena ini ditulis buku ini di masa Raja Abdullah. Sedangkan di zaman yang sekarang, Raja Salman, termasuk juga Waliul Ahad Muhammad bin Salman, lebih fokus kepada pariwisata di luar tanah haram. Ya, jadi buku ini masih relevan karena memang dibuat di masa Raja Abdullah yang memang fokusnya beliau memperbaiki sarana dan prasarana di Masjidil Haram. Kalau yang zaman sekarang ini membuat kahf Riyadh, ada Neom, ada juga dan lain-lainnya. Pokoknya termasuk musim Riyadh, ada juga Wildebeest. Intinya di Raja Abdullah inilah perluasan yang terbaik untuk Masjidil Haram.
Ya, teman-teman, ini sedikit gambaran dari Masjidil Haram di zaman sekarang yang masih tetap seperti di masa Raja Abdullah. Kemudian kita sekarang mulai membahas situs-situs menarik yang berada di sekitar Masjidil Haram. Ya, di situ ada Ka'bah, di situ ada sumur Zam-Zam. Kita bahas saja mulai dari kiblat pertama kita, yaitu mulai dari Ka'bah. Cukup gak ini waktunya ya? Cukup misal. Sejam lagi. Di sini ada Ka'bah, teman-teman. Jadi Ka'bah Al-Musyarrafah ini tempat harus kita menghadap ketika sholat dibangun di, sejak dulu oleh para malaikat. Ya, jadi yang membangun Ka'bah pertama kali bukan Nabi Ibrahim, tetapi oleh para malaikat. Kemudian oleh Nabi Adam alaihissalam yang juga membangunnya. Kemudian hilang, kemudian dibangun lagi, dan seterusnya, tetapi tempatnya masih tetap sama. Tapi tidak ada sumber-sumber yang jelas bagaimana dulu bentuknya, dibangun menggunakan bahan apa, tidak ada. Bahkan ada juga ruya diriwayatkan. Kalau Ka'bah ini selain menjadi tempat tawaf kita kaum muslimin, juga malaikat di langit juga bertawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, sedangkan yang sumber-sumbernya jelas yaitu dimulai dari pembangunan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa'id yarfa'u Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meninggikan kaidah-kaidah, meninggikan pondasi-pondasi dari Ka'bah. Nah, dulu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam tingginya hanya sekitar 4,5 meter. Ya, sebagaimana terlihat di gambar ini adalah gambaran dari Ka'bah di masa Nabi Ibrahim dan juga Ismail. Yang ketika itu Nabi Ismail membantu bapaknya untuk meninggikan fondasi dari Ka'bah ini. Ya, tingginya 4,5 meter dan dulu panjang atau persegi panjang, bukan kotak kubus seperti di zaman sekarang, tetapi memanjang. Dan memiliki 2 pintu, dan pintunya itu berada sejajar dengan tanah. Jadi siapapun bisa masuk, kemudian keluar dari pintu yang lain. Kemudian di sebelah sini, nah di sini oleh Nabi Ibrahim diberi teras untuk berteduh, kemudian di situ menjadi tempat beristirahat bagi Hajar alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Sehingga disebut dengan Hijr Ismail karena memang menjadi tempat tinggal Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kamar Nabi Ismail termasuk di sini. Ini adalah yang ke arah sini, ini juga merupakan bagian dari Ka'bah. Kamar Nabi Ismail dari dulu adalah bagian dari Ka'bah. Ya, kemudian setelah itu banyak kejadian sehingga Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu rusak. Di antaranya terkena banjir sehingga rusak. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, 5 tahun sebelum diutus menjadi Rasul, beliau bersama orang-orang Quraisy memperbaiki Ka'bah yang rusak itu. Ya, yang awalnya tingginya 4,5 meter, ditinggikan lagi menjadi 9 meter. Ya, 9 meter. Sehingga termasuk Nabi Muhammad SAW, beliaulah dengan tangannya yang mulia memperbaiki Ka'bah, termasuk yang meletakkan Hajar Aswadnya, juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan persetujuan orang-orang Quraisy. Sehingga sejak saat itulah beliau disebuti dengan As-Sadiqul Amin, atau yang bisa dipercaya. Jadi sebelum diutus menjadi Rasul pun, orang-orang Quraisy sudah mempercayakan kebanyakan hal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di masa Quraisy ini bentuknya tidak persegi panjang seperti di masa Nabi Ibrahim, tetapi dipotong 3 meter di sini menjadi persegi atau kubus. Kenapa? Karena di masa itu orang-orang Quraisy tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki Ka'bah. Dan mereka hanya mau memperbaiki Ka'bah ini dengan harta yang halal. Mereka tidak mau memperbaiki Ka'bah ini dengan harta haram. Sehingga menjadi persegi 4 dan juga pintunya 1 saja. Jadi maksudnya hanya lewat 1 pintu. Tingginya 9 meter dan tidak persegi panjang.
Kemudian di dalamnya, di dalam Ka'bah yang ada di masa Quraisy memiliki 9 tiang, tapi sekarang menjadi 3 tiang. Dan di masa Abdullah bin Zubair, ini adalah di masa kekhalifahan Umayyah yang menyaingi kekhalifahan Umayyah, beliau mengembalikan bangunan Ka'bah itu seperti di masa Nabi Ibrahim, yaitu yang persegi panjang. Dan memiliki tetap 6 tiang. 6 tiang, 3, jadi ada 2 baris, 3 baris, 3 tiang di dalam Ka'bah. Inilah bentuknya di masa Abdullah bin Zubair, persegi panjang. Nah, dan Hijr Ismailnya tidak setengah lingkaran penuh, tapi sedikit seperti hilal bentuknya, tapi tidak setengah lingkaran penuh. Dan tingginya 12 meter ditinggikan, dan pintunya ada 2 juga, sebagaimana di masa Nabi Ibrahim juga. Jadi bisa masuk lewat pintu ini, nanti keluarnya di pintu yang di belakang Ka'bah, dan berada sejajar dengan tanah pintu. Kemudian di masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, beliau kembalikan bentuk Ka'bah ini seperti di masa Quraisy, yang bentuknya kubus persegi 4 lagi. Tujuannya supaya sama dengan yang ada di masa Nabi Muhammad SAW, dan pintunya ditinggikan. Nah, pintunya berada di atas sedikit, ya, sekitar 2,25 meter berada dari atas tanah. Tujuannya supaya tidak sembarang orang bisa masuk ke sana, karena masih ada, kata beliau, masih ada sisa-sisa jahiliyah di penduduk Mekah, sehingga ditinggalkan seperti ini supaya tidak semua orang bisa masuk. Dan berbentuknya juga kubus, dipotong di sini 3 meter, kemudian Hijr Ismailnya setengah lingkaran penuh. Tapi kalau kita sholat di sini, di 3 meter ke arah Hijr Ismail, maka seolah-olah kita masuk ke Ka'bah, dan kita sholat di situ seperti sholat di dalam Ka'bah. Dan kabarnya hari ini Hijr Ismail masih ditutup, ya. Dan tingginya juga sama seperti di masa Abdullah bin Zubair. Dan bentuk inilah yang sampai hari ini tetap bertahan. Kemudian di masa Khalifah Utsmaniyah, di masa Kerajaan Arab Saudi, ditambahi dengan kiswah Ka'bah, ditambahi dengan pelindung emas atau lapisan emas dan lain sebagainya. Tetapi bentuk inilah bentuk di masa Hajjaj dan bangsa Quraisy juga yang bertahan hingga hari ini. Hanya saja mungkin ditambahkan dengan hiasan-hiasan dan juga kaligrafi yang cantik seperti yang kita lihat di hari ini. Ya, itulah sekilas tentang Ka'bah, ya teman-teman, yang merupakan kiblat kita, dan itulah sebagai simbol dari pemersatu kita umat Islam. Ya teman-teman, di dalam sejarah ini ada juga pembahasan tentang pembukaan pintu Ka'bah yang kadang dibuka. Ada juga pembahasan tentang pembersihan kiswah Ka'bah, dan juga di sini banyak sejarah-sejarahnya, mungkin kita lewati saja untuk mempersingkat waktu. Kita nanti akan fokus kepada situs-situs yang lainnya yang berada di sekitar Ka'bah juga. Ya, ini adalah gambaran dari cantiknya kaligrafi. Di situ ada lafaz la ilaha illallah, ada asmaul husna. Semuanya ini tujuannya untuk berkhidmah kepada tanah suci haram. Ya, sedangkan sedikit info, kalau kiswah Ka'bah itu selalu dicuci 2 kali setahun, yaitu di bulan Sya'ban dan juga di bulan Dzulqa'dah sebelum ibadah haji. Nah, ini adalah gambaran dari kiswah Ka'bah yang diganti dan akan dicuci, dan nyucinya itu 3 jam. Dan Masya Allah dilapis dengan emas, dan kainnya itu kain sutra murni. Ya, harganya itu kalau dirupiahkan bisa miliaran rupiah. Dan memang ada tempat khusus pabriknya di sebelah barat dari Masjidil Haram. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran bagaimana bentuk atau bagaimana gambaran dari Ka'bah itu kalau kita lihat dari dalam di zaman sekarang. Nah, jadi Ka'bah itu di dalamnya, di sana lantainya terbuat dari marmer, dan dindingnya ditutupi dengan kain sutra juga. Bedanya kalau di luar kain sutranya berwarna hitam, tapi kalau di dalam kain sutranya berwarna hijau, dan tingginya sekitar 7,5 meter.
Dan di dalam Ka'bah ini memiliki dua atap. Atapnya ada dua, berlapis dua. Dan di sini ada Babu Taubah. Dari pintu Taubah inilah ada sebuah tangga yang petugas bisa masuk ke atas untuk membersihkan atap Ka'bah. Ya, kemudian di samping Hajar Aswad, ya di sini adalah pintu masuk Ka'bah. Kemudian di arah berseberangan dari pintu Ka'bah, di sinilah dulu Nabi kita Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat. Yaitu tepat berada di Rukun Yamani. Di sampingnya, di sinilah Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan sholat kalau masuk ke Ka'bah. Dan di dalamnya ada 3 tiang, yang dulunya di masa Abdullah bin Zubair 6 tiang, sekarang dan juga di masa Hajjaj bin Yusuf dijadikan 3 tiang saja. Nah, di dalamnya kosong, tapi sekarang ada sebagian hiasannya. Dan pembahasan yang menarik teman-teman yaitu pembahasan tentang Al-Hajar Al-Aswad. Ya, sebagaimana kita tahu kalau kita melaksanakan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, itu ada Hajar Aswad yang menjadi patokan kita untuk memulai tawaf. Ya, Hajar Aswad ini memiliki sejarahnya teman-teman, yang dulunya warnanya putih, disebutkan di dalam hadisnya di sini dulu itu putihnya lebih putih dari susu. Ya, kemudian karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh anak Adam, maka berubah menjadi warna hitam. Dan Hajar Aswad ini adalah batu yang diturunkan dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam sejarah Hajar Aswad ini sebenarnya awalnya itu hanya satu batu saja yang diambil dari Bukit Qaiqian yang berada di utara dari Masjidil Haram. Kemudian ada beberapa kejadian, maka dia terpecah. Nah, yang menariknya teman-teman, kalau misalnya antum nanti googling, dilihat saja nanti ada tulis Hajar Aswad. Jadi yang lingkaran warnanya coklat itu bukan Hajar Aswad. Nah, jadi yang berbentuk lingkaran warnanya coklat itu bukan Hajar Aswad. Tetapi yang Hajar Aswad adalah yang berwarna hitam. Jadi ada 8 Hajar Aswad di dalam situ. Nah, itulah yang disebut dengan Hajar Aswad, jumlahnya 8, yang paling besar ukurannya hanya sebesar buah kurma. Ya, jadi Hajar Aswad itu kecil-kecil sebenarnya, ada 8, yang paling besar ukurannya sebesar buah kurma. Nah, kemudian di Raja Malik Fahad disatukan di dalam satu frame, kemudian diberi frame terbuat dari perak yang kita lihat sekarang. Tapi di situ dalamnya ada 8 batu. Coba nanti dilihat, atau mungkin di sini bisa ya, kalau misalnya bisa di-share gitu, mungkin anak share nanti. Ya, intinya Hajar Aswad ini disunahkan juga bagi kita untuk kalau bisa menciumnya. Nah, itu yang disunahkan. Tapi kalau bisa dipegang menggunakan tangan, kalau tidak bisa menggunakan isyarat. Dan setiap kali kita melewati Hajar Aswad ketika sholat, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita melewati Hajar Aswad. Dan juga disebutkan di dalam hadis kita ini, nah di sini ada fadhail Hajar Aswad, keutamaannya bahwa nanti pada hari kiamat kalau kita sempat mencium atau kita sempat memegang ataupun tidak bisa kita memberi isyarat saja, maka Hajar Aswad ini akan diutus oleh Allah, maka Allah akan mengutus 2 mata dan 1 lisan yang bersaksi bahwa kita dulu tak pernah menyentuh Hajar Aswad, ya, sebagai tambahan pahala bagi kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa memegang Hajar Aswad itu termasuk penghapusan dosa. Hadis Hasan. Jadi memegang Hajar Aswad itu penghapusan dosa, dan bagi yang tidak mampu memberi isyarat dari jauh juga termasuk insya Allah bagian dari penghapusan dosa. Nah, ini adalah salah satu keutamaan dari Hajar Aswad. Yang kemudian sejak dulu banyak sejarahnya, tapi tingkahnya sekarang sudah di frame menjadi satu frame di rukun Hajar Aswad. Dan inilah gambaran dari Hajar Aswad yang ada di zaman sekarang. Jadi di sini bukan semuanya ini Hajar Aswad. Ya, tetapi di sini ada 8 batu kecil-kecil, jumlahnya 8, itulah yang disebut dengan Hajar Aswad. Kemudian di samping Hajar Aswad
antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang luasnya sekitar 2 meter. Di situ ada Al-Multazam. Nah, di sini belum ada gambarnya, mohon maaf. Ya, jadi antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang lebarnya sekitar 2 meter itu disebut dengan Al-Multazam. Jadi dinding di dekat Hajar Aswad disebut Multazam, dan itu adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi kalau di Madinah ada Raudhah, kalau di Mekah ada Multazam. Dan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dulu pernah melihat Nabi Muhammad SAW berdoa sambil menempelkan semua badannya, pipinya, dadanya, tangannya kepada Multazam ini untuk berdoa kepada Allah, dan disitulah tempat yang mustajab untuk berdoa. Ini untuk Multazamnya. Kemudian ada juga Rukun Al-Yamani, yaitu sebuah pojok Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Nah, kalau Hajar Aswad ini menghadap ke Indonesia, berada di sebelah timurnya Ka'bah, sedangkan untuk Rukun Al-Yamani ini sebelumnya yang menghadap ke selatan, yang menghadap ke Yaman, ini juga disunahkan untuk memegangnya. Tanpa menciumnya, juga tanpa memeluknya. Jadi untuk Rukun Yamani ini sunahnya hanya dipegang saja. Kemudian antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada Syazrwan yang kita tidak bahas saja. Kemudian ada juga di sini Al-Mizab. Mizab ini adalah tempat pembuangan air dari atap Ka'bah ke selatan, dan sekarang sudah dijadikan terbuat dari emas, dan inilah ukurannya. Dan sebagai ulama, terutama salaf, berpendapat bahwa mizab ini juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, jadi berdoa di bawah pancoran air Ka'bah ini tempat yang mustajab untuk berdoa menurut sebagian ulama terdahulu. Sedangkan Al-Hatim ini adalah nama lain dari Hajar Ismail. Sebagaimana kita tahu tadi bahwa di sini dulu Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya Hajar tinggal di sana, dan ini merupakan bagian dari Ka'bah. Dan 3 meter dari Ka'bah ke arah Hajar Ismail ini masih bagian dari Ka'bah. Karena dulunya sejak masa Nabi Ibrahim begitulah ukuran Ka'bahnya. Dan kalau kita bisa sholat di sini, maka seolah-olah kita bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Dan ini ukurannya di zaman sekarang tingginya sekitar 1,5 meter, dan kita bisa lihat insya Allah kalau kita buka bukunya. Kemudian ini adalah sebagian gambaran dari Masjidil Haram di zaman sekarang. Ya, di situ ada Hajar Ismail, ada Syazrawan. Syazrawan ini pembatas yang berada di bawah Ka'bah, dibuat di masa Abdullah bin Zubair. Tujuannya supaya para jamaah haji dan umrah tidak terlalu dekat sehingga menarik kiswah Ka'bah. Jadi untuk pembatas saja supaya kakinya tidak terlalu dekat dengan Ka'bah. Kemudian ada di sini pintu Ka'bah. Nah, di situ ada Hajar Ismail. Kemudian ada Multazam. Inilah Multazam ya. Multazam itu antara Hajar Ismail dan pintu Ka'bah. Kemudian di sini ada makam Ibrahim. Ini ada Hajar Ismail. Dan di sini ada perluasan, sisa perluasan dari masa Khalifah Utsman ya, sampai sekarang masih dijaga, tidak dihancurkan. Dan yang lebih belakang lagi ini adalah perluasan di masa kerajaan Arab Saudi. Dan ini adalah gambaran peta dari mata angin. Kalau Indonesia tepatnya berada di arah Hajar Aswad. Ya, di sini adalah Hajar Aswad. Indonesia arahnya langsung kalau kita sholat dari Indonesia menghadap Ka'bah, seolah-olah kita langsung menghadap ke Hajar Aswad. Jadi bisa antum baca lagi. Nah, di sini ada juga yang menarik, yaitu makam Ibrahim ya, teman-teman. Makam Ibrahim disunahkan kita kalau selesai tawaf untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Karena ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan di sana kita melaksanakan 2 rakaat sunnah. Yang ayat pertamanya dengan surat Al-Kafirun, dan rakaat keduanya dengan surat Al-Ikhlas.
Ya, ini adalah gambaran dari makam Ibrahim, yang di situ dulu Nabi Ibrahim berpijak di atasnya untuk memperbaiki Ka'bah. Ya, kemudian dulu di masa awal Islam, makam Ibrahim ini menempel Ka'bah atau dekat dengan Ka'bah dan digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri, dan Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim mengambilkan batu-batu sehingga Nabi Ibrahim bisa memasangnya ke Ka'bah. Kemudian dipindah sedikit ke belakang di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi makam Ibrahim yang ada di zaman sekarang itu berada tidak dekat dari Ka'bah, dijauhkan di masa Umar bin Khattab. Tujuannya supaya para jamaah haji dan umroh bisa tawaf tanpa terkendali oleh makam Ibrahim. Dan ini adalah gambaran dari makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berpijak berdiri memperbaiki Ka'bah. Nah, di sini tidak ada sunahnya ya, karena kalau kita melaksanakan ibadah haji di sini biasanya para jamaah haji umroh itu entah dari Indonesia, dari India, kita lihat banyak yang bertabaruk, memegang-megang, bahkan sampai mencium dan lain sebagainya, dan itu sangat jauh dari ajaran agama kita, tidak diperbolehkan. Ini adalah monumen atau situs untuk kita tahu bahwa di sini dulu Nabi Ibrahim berdiri untuk memperbaiki Ka'bah dan memiliki banyak keutamaan. Ya, di sini sunahkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kalau bisa di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau tidak bisa karena sangat ramai jamaah, boleh jauh dari tempat makam Ibrahim. Inilah bentuknya di zaman sekarang. Nanti ada juga ukuran-ukurannya jika antum ingin membaca lebih banyak lagi, tersedia di PDF-nya. Kemudian ada juga mimbar. Ya, mimbar ini hanya bisa kita lihat saat khutbah Jumat saja atau saat khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Nabi Muhammad SAW dulu ketika melaksanakan khutbah, beliau tidak berkhutbah di atas mimbar. Beliau hanya berdiri di pintu Ka'bah dulu di masanya ketika pembebasan kota Mekah. Dan orang yang pertama kali berkhutbah di atas mimbar di dekat Ka'bah yaitu di masa kekhalifahan Umayyah. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan dialah yang pertama kali berkhutbah dengan mimbar di dekat Masjidil Haram, termasuk juga para khulafaur rasyidin dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka tidak berkhutbah di atas mimbar, tapi berada di dekat Ka'bah. Kalau Nabi Muhammad SAW berkhutbah dengan berdiri di pintu Ka'bah, para khalifah setelahnya berdiri di dekat Ka'bah. Dan mimbar yang ada di zaman sekarang ini bisa digerakkan dengan cara elektronik, bisa dijalankan, bisa dipindah, disembunyikan lagi kalau khutbah selesai. Kemudian air Zam-Zam. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Air Zam-Zam ini juga salah satu tema yang perlu kita bahas sebagai pembimbing, karena memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Air Zam-Zam ini teman-teman, Masya Allah, salah satu mukjizat nyata yang bisa kita lihat di kota Mekah. Mungkin bisa dimiliki HP-nya. Ya, air Zam-Zam itu jaraknya sekitar 20 meter dari Ka'bah sumurnya. Ya, 20 meter dari Ka'bah, berada di bawah lantai, sebenarnya di bawah lantai tawaf. Ya, jadi ini adalah Ka'bahnya. Kemudian ada makam Ibrahim. Ya, di belakangnya lagi sedikit, disitulah sumur Zam-Zam. Yang kalau dari permukaan tanah 4 meter saja ke bawah itu sudah ada airnya. Tapi dalamnya sampai ke bawah itu dalamnya sekitar 30 meter. Itulah sumber mata air Zam-Zam yang sejak 5.000 tahun yang lalu airnya tetap mengalir, diminum oleh jutaan kaum muslimin, bahkan miliaran sampai sekarang malah semakin banyak. Ini adalah salah satu mukjizat nyata dari air Zam-Zam. Dan kandungan airnya juga berbeda dari air-air yang lain. Di sini kalau misalnya kamu mau baca lagi, air Zam-Zam itu memiliki kandungan yang lebih sehat dari air-air biasa. Dulu masih diperbolehkan masuk ke sini. Ya, dulu ada tempat ke bawah, kemudian kita bisa wudhu, bisa mandi di bawah, di dekat dari sumur Zam-Zam itu sendiri. Tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan, tapi tetap disalurkan ke luar dari Masjidil Haram. Dan keutamaan air Zam-Zam ini diantaranya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu.
Jadi air zam-zam ini khasiatnya atau manfaatnya sesuai dengan keinginan orang yang minum. Antum ingin sehat, ingin punya keturunan, ingin punya banyak anak, ingin bahkan ada sebagian ulama di masa lalu minum air zam-zam itu tujuannya nanti supaya tidak panas di padang mahsyar. Ya karena memang zam-zam 5 sesuai dengan niat orang yang minum, apapun itu keinginannya diminum, semoga masuk ke perut kita dan mengalir ke darah kita menjadi manfaat sesuai dengan yang kita inginkan. Apapun itu berdoalah saja sebelum minum air zam-zam dan sebagai ikhtiar semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang kalau mana ada waktu untuk cerita, ya sekarang sudah jam 6 tinggal setengah jam lagi. Ya banyak cerita nyata dari teman-teman itu yang telah berdoa kemudian minum zam-zam memang benar dikabulkan. Bahkan ada teman saya dulu waktu masih kuliah di Universitas Islam Madinah, namanya Rahmat Murdani, dia dari Bandung. Dia memiliki mata minusnya itu lebih dari 10, jadi kacamatanya tebal gitu kan. Nah, beliau hampir tiap hari saya lihat sendiri minum air zam-zam, kemudian dia tetes matanya dengan air zam-zam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari dia dipanggil setelah periksa ke perpustakaan, ke puskesmas apa kampus, dia dirujuk untuk pergi ke rumah sakit khusus mata di kota Madinah. Dan alhamdulillah beliau di situ diminta operasi tanpa berbayar. Jadi operasi mata untuk menghilangkan mata minusnya yang lebih dari 10 itu gratis. Nah, memang air zam-zamnya tidak langsung menyembuhkan matanya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi jalan untuk bisa sembuh matanya secara gratis. Ya, itu kisah nyata yang Anda lihat sendiri yang terjadi pada teman kuliah saya. Ya, itu adalah air zam-zam yang juga memiliki banyak nama. Di sini ada zam-zam, ada nafi, ada barokah, ada afi, ada yang lain-lain. Ini adalah gambaran dari sumur air zam-zam. Kalau kita masuk ke dalam, di dalam seperti ini bentuknya. Dan ini adalah isi kandungan dari zam-zam ya. Mungkin Anda di antara antum di sini yang ahli gizi. Tapi intinya air zam-zam itu memiliki kandungan gizi yang lebih baik dari air-air yang lain. Ada juga di sini keutamaan-keutamanya. Kita langsung saja ke tema yang lain untuk mempersingkat waktu karena tinggal setengah menit. Tinggal setengah jam. Ya, tentunya para raja, para gubernur, para sultan-sultan yang berada di Arab Saudi ini terus memberikan khidmah kepada Masjidil Haram. Ya, termasuk di sini ada Amirul Mukminin Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair, ada Raja Umawi, Utsmaniyah, Kerajaan Arab Saudi, semuanya berusaha untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Masjidil Haram, termasuk kita semuanya yang selalu berusaha untuk berkhidmat kepada para jamaah haji dan umrah. Ini sangat panjang pembahasannya. Ini adalah gambaran dari tiang-tiang yang ada di masa Utsmaniyah dan sampai sekarang masih ada tiang-tiangnya. Dan di sini juga ada proyek dari Raja Kerajaan Arab Saudi, termasuk ada di situ proyek per jam, perluasan Raja Abdullah dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu semuanya tersedia di sini. Ini dibaca lagi, mungkin kita singkat saja. Bahwa semuanya ada di dalam PDF. Ada juga mimbar-mimbar. Ada juga gerbang-gerbang atau pintu-pintu masjid. Nah, kita bahas saja di sini langsung yaitu tentang sofa. Karena ini berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Ya, sofa adalah tempat kita memulai ibadah sa'i. Setelah kita melaksanakan tawaf, kemudian kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kita melaksanakan sa'i antara sofa dan marwah. Dan kisahnya, yang pertama kali melakukan sofa ini sejarahnya dulu adalah Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam, yang dulunya ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk pergi ke suatu tempat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Hajar hanya ditinggali di dekat Ka'bah itu hanya sedikit kurma dan air yang sedikit, dan saat itu belum ada air zam-zam. Nah, setelah beberapa waktu setelah Nabi Ibrahim pergi, perbekalan pun habis,
Maka Hajar pun bingung, ini mau makan apa, ini mau minum apa, perbekalan sudah habis, sedangkan dia memiliki seorang bayi yang namanya Nabi Ismail itu tadi. Maka dengan susah payah pun Hajar Ismail pergi ke Sofa, Bukit Sofa, untuk mencari bantuan. Siapa tahu ada orang yang datang, dipanggil, diminta. Tapi tidak menemukan siapapun. Kemudian dia pergi ke bukit yang sampingnya, di satunya yaitu Bukit Marwah. Di sana dia mencari-cari bantuan, mencari orang, tapi juga tidak ditemukan seseorang yang bisa dibantu, yang bisa membantu. Ya. Kemudian dia kembali lagi ke Sofa, ke Marwah sampai 7 kali, maka di putaran yang ke-7 itulah dia mendengar sebuah suara, yang ternyata itu adalah suara dari malaikat Jibril yang sedang menggali sumur atau menggali tanah di dekat Ka'bah dengan sayapnya. Maka dari situlah muncul air Zam-Zam yang kita kenal sekarang, yang kita tahu keutamaannya. Ya. Dan biasanya yang kita dengar dari masyarakat kalau air Zam-Zam itu berasal dari hentakan kaki Nabi Ismail, betul ya? Ya, padahal kalau kita rujuk kembali ke hadis-hadis yang sahih, itu berasal dari malaikat yang menggali dengan sayapnya. Itu salah satu keistimewaan dari air Zam-Zam juga, yang bukan digali oleh manusia, tetapi digali oleh malaikat. Dan maka dari itulah disyariatkan, sejak masa itulah disyariatkan untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk supaya tujuannya kita, hikmahnya untuk mengingat seberapa besar tawakalnya dan juga usaha dari Hajar Ismail yang diperintahkan oleh Allah untuk tetap di sana meskipun tidak ada sumber daya yang ada. Ya, apapun yang diperintahkan oleh Allah, kalaupun itu sulit, tetap kita lakukan. Dan insya Allah di akhir Allah akan memberi hadiah bagi kita. Itu adalah salah satu hikmah dari sa'i antara Safa dan Marwah. Dan di sana ketika kita ke arah Safa, disunahkan untuk membaca abda'u bima bada'allahu bihi, aku memulai dengan yang dimulai oleh Allah. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, sesungguhnya Safa dan Marwah ini adalah bagian dari syiar Allah. Kemudian melaksanakan sa'i 7 kali, dan juga diantaranya diperbanyak zikir, dan juga kalau boleh membaca Al-Quran. Ini adalah gambaran dari Bukit Safa, dan juga Marwah juga ada di sini. Tinggal 20 menit lagi ya, Masya Allah, cepat sekali waktunya. Ya, ini adalah Masjidil Haram di zaman sekarang, teman-teman. Kemudian selain Safa dan Marwah, kalau kita sudah selesai dari sa'i 7 kali, maka umrah pun selesai setelah di akhir putaran ke-7 di Marwah. Kemudian di sana disyariatkan tahallul, selesai dari ihram. Nah, di sini kita singkat saja, langsung di sini ada beberapa situs di sekitar Masjidil Haram di luar masjid. Di sini ada bangunan-bangunan wakaf Raja Abdul Aziz. Jadi tower jam yang besar itu merupakan bangunan wakaf dari Raja Abdul Aziz yang merupakan 7 tower. Jadi itu tower besar sebenarnya terdiri dari 6 tower. 6 tower, ada Burj Safa, Burj Marwah, Burj Hajar, ada Burj Zamzam, Burj Maqam, Burj Sarah yang menjadi satu menjadi tower jam. Dan kemudian tower ini menjadi patokan waktu bagi umat Islam, dan jam yang ada di sana itu ukurannya 45 meter. Jadi bayangkan ya, ini adalah jam terbesar yang ada di zaman sekarang di dunia ini. Bahkan ukurannya 6 kali lebih besar dari jam yang ada di London yang sebelumnya memegang rekor terbesar, sekarang dipegang oleh kita umat Islam. Dan ini kita patut bangga ya sebagai umat Islam memiliki jam terbesar di dunia dan menjadi patokan waktu bagi kita umat Islam. Dan ini adalah gambaran dari 6 tower, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jamnya ada 4 di semua sisi, ukurannya 45. Ini dari gambarannya. Kemudian di sini Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Ya, Maktabah Makkah Al-Mukarramah, mungkin teman-teman bisa ke sini kalau misalnya selesai melaksanakan sa'i, keluar dari Marwah, di sini ada sebuah perpustakaan. Ya, perpustakaan ini adalah dulunya merupakan tempat lahir dari Nabi kita Muhammad SAW. Rumah bapaknya sendiri Abdullah bin Abdul Muttalib. Dulunya rumahnya di situ.
Tapi setelah pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah, rumah itu tidak menjadi milik Nabi, tetapi dimiliki oleh sepupunya namanya Aqil bin Abi Thalib, yaitu saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan sudah menjadi miliknya. Kemudian tidak dimiliki Nabi, tapi disitulah Nabi dulu dilahirkan. Dulunya dijadikan rumah, kemudian oleh para ulama setelah dijadikan masjid, jadi bisa sholat di situ. Kemudian di masa kerajaan Arab Saudi, tepatnya di tahun 1950 Hijriah, dijadikan perpustakaan seperti yang kita lihat sekarang. Ya, jadi dijadikan perpustakaan ini sejak masa kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya dijadikan sebuah masjid. Dan sekarang sudah menjadi 2 lantai, di gambar ini hanya ada 1 lantai. Dan sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar, ya. Tapi yang penting di situ menjadi sebuah monumen bagi kita untuk mengingat bahwa disitulah dulu Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Dan sebelum kita ke teman yang lain, kalau kita keluar dari Marwah, di situ juga sebenarnya dulu adalah rumah dari Ibunda Khadijah. Jadi kalau kita keluar dari Marwah, di situ ada jembatan di atas kita, di sebelah kanannya, disitulah dulu rumah Sayyidah Khadijah yang juga dulu Nabi tinggal di sana setelah menikah dengan Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga situs yang perlu kita tahu, yaitu Gua Hira. Gua Hira ini berada sekitar 5 km ke arah utara dari Masjidil Haram, tingginya sekitar 600 meter dari permukaan laut, kalau dari darat 280 meter. Gua Hira, disitulah turun pertama, ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sinilah dulu Nabi Muhammad SAW ketika berumur sekitar 38-39 suka bersendiri untuk bertafakur dan bertadabbur di sana. Ya, kemudian tepat pada usia 40 tahun, yaitu usia yang matang, turunlah ayat pertama melalui perantara malaikat Jibril. Dan disebut dengan Jabal Nur atau Gunung Cahaya, karena dari situlah pertama kali cahaya Islam dimulai. Kemudian sampailah kepada kita hingga ke seluruh alam, cahaya Islam itu tersebar. Nah, mungkin ada sebagian teman yang pernah ke sini, ini tempat yang bagus untuk dikunjungi dan diambil pelajaran darinya. Dan kalau kita masuk ke sana, kita juga bisa melihat Ka'bah dari dalam gua. Jadi ada semacam lubang kecil di sana untuk melihat Ka'bah. Kemudian ada juga Gua Sur. Kalau Gua Hira ini berada di utara Masjidil Haram, kalau Gua Sur ini berada di selatan dari Masjidil Haram, yang jaraknya juga sekitar 5,5 km. Dan di Gua Sur ini letaknya juga berada di atas bukit yang tingginya hampir sama. Nah, di Gua Sur ini Nabi kita Muhammad SAW bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Inilah gambaran dari Gua Sur bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Nabi hidup 53 tahun di Mekah, beliau hijrah ke Madinah, tapi tidak langsung ke arah Madinah, tapi ke arah selatan dulu, bersembunyi di Gua Sur ini bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tujuannya supaya menghindari kejaran orang-orang kafir yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersembunyi di dalam ini dan terlihat sedikit kakinya keluar dari gua itu karena tidak cukup. Ya, dan kemudian para kaum musyrikin berada di atas batu ini. Jadi mereka tidak di bawah, orang-orang musyriknya tidak di bawah, tapi berada di atas mencari-cari Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan hanya saja kakinya sedikit terlihat kalau dilihat dari atas. Dan dengan izin Allah mereka tidak melihat kaki Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq, sehingga terbebas dari ancaman mereka. Dan mungkin sering kita dengar ada kisah ada burung merpati, ada laba-laba yang menghalangi pintu gua. Itu kalau kita cari-cari ternyata tidak kita temukan sumber yang jelas bagaimana kebenaran kisah laba-laba dan juga burung merpati. Dan di sini Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan innallah ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Di antara hikmah yang bisa kita ambil di sini, kita sebagai muslim, kita tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun musibah atau cobaan yang menimpa kita. Dan insya Allah siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Jadi ini adalah gambaran dari Gua Sur, yang sekarang di sana juga dibangun museum hijrah.
Nah, di bawah gunung ada Museum Hijrah. Kalau di bawah Gua Hira tadi ada Museum Wahyu, ada Museum Al-Quran yang tiketnya 20 real. Di sini juga sekarang insya Allah sudah ada Museum Hijrah. Dan itu masjid yang baru. Kemudian dia di sini juga ada Masjid Al-Ijabah. Tinggal 15 menit lagi. Masjid Al-Ijabah ini adalah masjid yang pernah digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat. Lokasinya sebelum kita ke Mina. Jadi sebelah kiri, kalau kita keluar dari Masjidil Haram ke arah Mina, sebelah kiri sudah namanya Masjid Al-Ijabah. Di situ Nabi pernah sholat di sana sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini juga ada Masjid Al-Khaif. Dan Al-Khaif ini kalau tadi Ijabah di sebelah kiri Mina, kalau Masjid Al-Khaif ini di sebelah kanannya Mina. Sedangkan ada juga di sini Mina, tempat kita melaksanakan wukuf selama beberapa hari, mulai dari tanggal 9, 11, 12, 13, untuk wukuf di Mina. Kalau kita lihat di Google Maps, itu ada lapangan besar yang berwarna putih, itu tempat para jamaah haji untuk melaksanakan wukuf di Mina. Kemudian di sini ada juga Masjid Al-Khaif, sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian ada juga Masjid Al-Bai'ah. Kalau Masjid Al-Khaif itu sebelah kanannya Mina, kalau Al-Bai'ah di utaranya Mina. Masjid Al-Bai'ah ini dulu merupakan tempat para sahabat Nabi membaiat Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Jadi 2 kali baiatnya. Yang pertama 12 orang, kemudian yang kedua 73 orang, 73 laki-laki dan 2 wanita. Dan mereka lakukan di Masjid Al-Bai'ah ini, tepatnya berada di utara kota Mina, dan masjidnya masih ada. Dan ini adalah tulisan yang masih tetap ada di sana dari Amirul Mukminin tentang Masjid Al-Bai'ah. Dan juga gambaran dari masjidnya sampai sekarang bentuknya seperti ini. Tidak bisa disalat di sana, tidak bisa disalat di sana, tapi untuk Masjid Al-Khaif tadi masih bisa salat di sana. Kemudian ada juga jembatan untuk lempar jumroh. Nah, ini Masya Allah ya. Sekarang sudah sangat besar bangunannya. Sudah dibangun sedemikian rupa tujuannya untuk keamanan kaum muslimin. Kalau kita lihat yang di zaman dulu, yang di bawahnya yang zaman dulu, bentuknya lingkaran dan tiangnya lurus ke atas, tidak memanjang. Nah, tetapi itu banyak kekurangannya. Itu banyak dari satu sisi yang lempar bisa melebihi di sisi lain sehingga terkena lemparan batunya kepada orang lain. Sedangkan yang di atas ini adalah bentuk dari tempat lempar jumroh di zaman sekarang, jadi memanjang. Jadi tempat lempar jumroh itu ada 3, yaitu As-Sughra yang berada di paling timur, ada Wusta yang di tengah, kemudian ada Al-Kubra atau Al-Aqobah. Kalau kita melaksanakan haji, kita mulai dari yang Sughra, kemudian Al-Wusta, kemudian Al-Kubra. Dan ini dibangun bertingkat-tingkat. Dan Masya Allah, insinyurnya ini Masya Allah benar-benar menghitung dengan baik tujuannya untuk keamanan kaum muslimin. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang berwarna merah atau berwarna pink, nah itu untuk para jamaah haji yang datang dari timur Mina. Jadi hanya satu jalan itu yang dari timur Mina ke arah sini ya, dari selatan ini timur, kemudian ke arah sana mereka melempar jumroh. Kemudian yang dari selatan punya jalan sendiri, yang dari utara punya jalan sendiri, yang dari barat pun mereka juga punya jalan sendiri. Jadi Masya Allah di sini insinyurnya sangat memperhitungkan keamanan para jamaah haji dan umroh, dan juga di sana ditambahkan ada kipas angin yang bisa mengeluarkan air dan lain sebagainya. Ini Masya Allah sebuah usaha yang patut kita doakan para pemiliknya. Kemudian setelah ke Mina, kalau kita melaksanakan haji, setelah tanggal 9 di Mina, kita diperintahkan untuk ke Musdalifah untuk mabit di sana. Dan lokasinya berada di timur dari Mina, dan inilah gambaran dari masjid yang ada di Musdalifah.
dan ini dalam Musdalifahnya sendiri. Kemudian tanggal 9 kita diharuskan untuk ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dan di sana ada juga Jabal Rahmah. Dan ini merupakan salah satu rukun haji Al-Hajju Arafah, dan tidak ada haji atau hajinya batal kalau tidak kita wukuf di Arafah. Ini adalah gambaran dari Arafah di zaman sekarang. Dan sekarang di sini, Masya Allah, sudah dibangun banyak kereta api, termasuk kereta api cepat antara Mina, Musdalifah, dan Arafah untuk mempermudah para jamaah haji melaksanakan ibadahnya. Nah, ini gambaran dari stasiun kereta api dari kota Madinah, kota Jeddah, hingga Mekah Al-Mukarramah. Ya, kalau dari masa lalu, di masa Nabi Muhammad SAW, beliau itu melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah selama perjalanan sekitar 16 hari. Jadi hijrah Nabi dari kota Mekah sampai ke Madinah totalnya sekitar 16 hari. Ya, dari Mekah kemudian ke Gua Sur, di sana bersembunyi 3 hari. Kemudian berjalan lagi melewati sana ada Khaimah Ummu Ma'bad atau tenda milik Ummu Ma'bad, di sana menginap. Kemudian jalan 7 hari sampai ke lokasi dekat Masjid Kuba. Ya, namanya perkampungan Bani Amr. Di kampung Bani Amr itu beliau membangun Masjid Kuba, masjid pertama di kota Madinah. Di Kuba 4 hari, kemudian sampailah pusat kota Madinah. Total perjalanan bersama menginapnya itu 16 hari perjalanan. Bisa dibayangkan betapa lamanya perjalanan dari Mekah ke Madinah. Minimal kalau jalan saja itu bisa 7 hari, 8 hari. Tapi zaman sekarang kalau kita menggunakan kereta api, bisa hanya sekitar 3 jam saja atau 2 jam lebih dari kota Madinah ke kota Mekah. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian di Arafah, di sana ada Masjid Namirah. Nah, Masjid Namirah ini, di sana dulu Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah di sana ketika wukuf di Arafah. Dan masjid ini terletak di Arafah, dan atau mimbar yang dipakai sejak masa Muawiyah, di masa Khalifah Umayyah juga diletakkan di Masjid Namirah ini, dipakai untuk berkhutbah juga. Kemudian di masa-masa Khalifah setelahnya juga diletakkan di Namirah ini. Jadi terus bergantian, dan Masjid Namirah ini salah satu tempat diletakkannya mimbar yang digunakan untuk berkhutbah oleh Nabi dan juga para khalifah setelahnya. Dan ini gambaran dari Masjid Namirah di Padang Arafah. Ada Masjid Roya, ada Masjid Al-Jin. Mungkin sedikit kita bahas ini Masjid Al-Jin. Mungkin teman-teman pernah lewat di sini, yang berada di utara dari Masjidil Haram. Nah, Masjidil Jin ini kisah singkatnya, dulu pernah datang sekelompok jin ya, untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan saat itu Nabi Muhammad SAW bersama Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang membantu Nabi saat itu. Dan Ibnu Mas'ud memberi garis di depan dirinya supaya garis itu tidak dilewati oleh jin. Ya, kemudian datanglah para jin itu untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Tentunya tujuan dari Nabi kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Islam, bukan yang lain-lain. Dan sejak saat itulah, di masa-masa khalifah setelahnya, dibangunlah sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Al-Jin. Karena di setelah kelompok jin pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga salah satu situs yang menarik untuk kita ketahui di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ada Masjid Khalid bin Walid. Ya, sekarang Masjid Khalid bin Walid ini sudah tidak ada, karena menjadi bagian dari perluasan dari Masjidil Haram. Tapi perlu kita tahu juga bahwa dulu ada sebuah masjid yang namanya Masjid Khalid bin Walid, yaitu tempat Khalid bin Walid menancapkan bendera perangnya. Kemudian ada juga di sini pemakaman Ma'la. Ya, pemakaman Ma'la yang berada setelah Masjidil Jin, berada di utara dari Masjidil Haram. Di sini dimakamkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ibu kaum mukminin, istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat tabi'in juga banyak yang dimakamkan di tempat ini. Dan kalau kita ke sana disunahkan untuk berdoa. Nah, di sini ada doanya. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin
wa yarhamullah al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau kita ke makam disunahkan untuk mengingat kematian, kemudian mendoakan orang yang telah wafat, dan tidak disyariatkan di sini untuk bertabaruk atau meminta-minta dari kuburan. Karena banyak ya dari jamaah kita orang Indonesia yang ke sana itu meminta, dan itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam, termasuk juga bertabaruk, megang-megang pohonnya, termasuk melempar uang, melempar biji-bijian dan sebagainya, tidak disyariatkan ketika kita pergi ke makam al-ma'lain. Nah, dan juga tempat-tempat, tinggal 5 menit ya, insya Allah yang terakhir. Ya sebenarnya masih banyak ya, di sini ada perluasan masjid, ada juga museum-museum, ada Maktabatul Haram, ada Jamiatul Ummul Qura. Yang terakhir saya tutup saja dengan Jabal Khandamah. Nah, Jabal Khandamah ini kalau zaman sekarang banyak dipakai untuk proyek foto video ya. Ya, para jamaah orang Indonesia ini sangat suka dengan foto, dan memang pemandangannya sangat menarik di Jabal Khandamah. Banyak yang tidak tahu kalau di Jabal Khandamah ini dulu merupakan tempat perang. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW sebelum datang ke kota Mekah, mereka tahu, maka mereka berkumpul di Jabal Khandamah ini, orang-orang musyrik. Kemudian datanglah kaum muslimin ketika Fathu Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan mereka pun kalah perang di sini yang dimenangkan oleh kaum muslimin, yaitu di Jabal Khandamah. Ya, ini sedikit tentang situs-situs mulia yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, teman-teman yang kami muliakan, itu baru situs yang ada di Mekah. Belum kita bahas situs yang ada di kota Taif dan kota Jeddah. Ya, berhubung waktu sudah sangat singkat, panitia bagaimana ini ya, kita bahas sedikit tentang kota Taif atau kita tutup. Yuk. Bismillah, terima kasih untuk Ustaz Iskandar atas penyampaian materinya. Berhubung waktu sudah mendekati maghrib, kalau ada pertanyaan bagaimana Ustaz? Boleh nggak Ustaz kira-kira? Boleh Ustaz, misalnya kalau bisa Anda jawab, kalau tidak bisa mungkin ada dari antum yang bisa menjawab. Ya, silakan jawab saja. Oke, siap. Ini ada pertanyaan Ustaz dari yang offline di RBH, dari Ustaz Diki. Silakan Ustaz Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri, Ustaz. Nama saya Diki Zulkarnain. Saat ini kuliah bahasa Arab di Universitas Madinah. Ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Ustaz. Sebenarnya ada 6 sih soalnya, Ustaz. Cuman coba persingkat aja. Ya. Yang pertama itu terkait Masjidil Haram. Itu yang mendirikan pertama kali siapa, Ustaz? Terus kemudian apa bahasanya? Kan dulu itu ada istilah kayak Hajar Aswad itu kan di Jabal Abu Qubais kan gitu kan ditemukannya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwasanya Hajar Aswad itu sudah ada dari mulai Nabi Adam, tapi kemudian ditemukan kembali di eranya Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, itu kira-kira apakah masjid, kan sering itu juga istilah kayak Masjid Kuba itu masjid pertama yang didirikan dalam Islam. Tapi kan Nabi Adam itu kan sudah beragama Islam lah ya, bahasanya agama juga agama Islam. Jadi kemudian kalau ditanyakan kenapa nggak disebutkan Masjidil Haram itu masjid pertama yang didirikan dalam Islam? Itu terkait dengan pendirian Masjidil Haram. Yang kedua terkait posisi imam. Tapi saya lupa tadi. Oh iya. Sebentar ya. Ya, Ustaz. Okay, ya, yang pertama dulu ya, tadi berkaitan tentang apa tadi dulu? Tentang ini saat pendirian Masjidil Haram itu di eranya Nabi, apakah di Nabi Adam sudah ada atau di era Nabi Ibrahim? Ya, Masjidil Haram kalau kita kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dulu belum ada bangunan masjid. Ya, jadi di masa lalu itu hanya ada Ka'bahnya saja. Ya, sedangkan di sekeliling Ka'bah hanya merupakan rumah-rumah penduduk Mekah.
Kenapa disebut masjid? Karena secara bahasa masjid adalah tempat untuk sujud. Ya, kalau antum belajar nahwu, dalam masjid saja ada masjid tempat untuk sujud. Jadi meskipun itu lapangan, entah itu halaman, tapi itu dipakai untuk sholat, untuk ibadah, itu disebut dengan masjid. Ya, sejak masa Nabi, belum ada bangunan, belum ada tower, belum ada yang asli, belum ada lain-lain, itu sudah disebut dengan Masjidil Haram. Ya, jadi kalau pembangunan masjidnya itu tidak ada di zaman Nabi. Kemudian barulah dibangun di masa raja-raja setelahnya. Terutama di masa Umar bin Khattab yang mulai memperluas, menghilangkan rumah-rumah yang ada di situ dan mulailah dibangun pembatas atau kita sebut dengan bangunan masjid di zaman sekarang, meskipun tidak tertutup di atas. Ya, sebelum masa Nabi ada masa jahiliyah. Di situ ada seseorang dari bahasa jahiliyah yang juga sudah memberikan batas untuk Masjidil Haram ini. Dan yang disebut dengan Masjidil Haram itu bukan area masjidnya ya, saudara saya namanya dari Diki ya. Jadi Masjidil Haram itu bukan masjidnya. Tapi selama kita berada di dalam batas suci kota Mekah, maka kita sudah masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya antum sholat di dalam tanah suci Mekah, meskipun tidak di masjidnya. Misalnya antum sholat di Aziziyah, atau sholat di Ka'kiyah yang masih dalam kota suci, maka itu insya Allah termasuk dalam sholat di Masjidil Haram. Ya, jadi Masjidil Haram itu sudah ada sejak zaman dulu tanah sucinya, sejak masa Nabi Ibrahim sudah diberi batasan tanah suci, itulah yang disebut dengan Masjidil Haram. Ya, sedangkan bangunannya itu dibangun belakangan di masa-masa Khalifahan setelahnya. Kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi Ustaz? Apa? Untuk ini skip aja kali saya karena ada dekat maghrib kan. Pertanyaan kedua itu terkait dengan ini kan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk sholat di Hijr Ismail atau Hatim tadi, bahwasanya di situ masuk ke dalam area dalam Ka'bah. Karena kan memang dulu bentuknya kan persegi panjang ya saya. Tadi kan antum menyebutkan bahwa itu panjangnya 3 meter. Tapi Anda melihat itu kayaknya kalau ditarik itu 3 meter itu lebarnya sesuai Ka'bahnya tadi atau panjangnya ke Hijr Ismail tadi. Karena kalau di itu kan pintu tadi kan yang antum kasih tanda tuh kan. Pintu masuk Hijr Ismail kan. Itu kayaknya 3 meter kan lebih panjang daripada itu kan. Kira-kira pertanyaannya ada, apakah yang masuk ke daerah dalam Ka'bah itu seluruh Hijr Ismailnya ataukah hanya yang daerah yang antum tandai tadi? Ya, kalau kita kembali kepada bukunya, buku itu sebagaimana disebutkan di sana, 3 meter ke arah Hijr Ismail. Jadi ke arah Ismail, ya mungkin tidak menyeluruh, tidak sampai ke seluruh Hijr Ismail, itulah yang termasuk bagian dari Ka'bah. Kemudian antum juga tadi menyebutkan tentang Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad kalau kita kembali kepada hadisnya itu yang diturunkan dari surga, kemudian diambil dari Jabal Qayqi'an yang berada di utara Ka'bah, karena di situ sejak dulu terkenal dengan batu yang berwarna putih. Sedangkan Jabal Abi Qubais yang antum sebutkan tadi, jadi ada Al-Akhshaban, di dalam hadis itu ada namanya Al-Akhshabain atau 2 gunung besar yang disebut dengan Al-Akhshabain adalah Jabal Abi Qubais dan Jabal Qayqi'an. Kalau Abi Qubais itu berada di dekat Sofa, Abi Qubaisnya, yang sekarang menjadi istana kerajaan itu Abi Qubais. Kalau yang Qayqi'an berada di utara di dekat Marwah itu disebut Qayqi'an. Sedangkan Jabal Abi Qubais, di situ dulu Nabi pernah berdakwah sambil berdiri di atas. Dan di antara Abi Qubais dan Sofa, di tengah-tengah, di situ ada Darul Arqam. Mungkin belum Anda sebut tadi, Darul Arqam ini adalah tempat Nabi mengajar para sahabatnya secara sembunyi-sembunyi. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dan Abi Qubais, di situ dulu ada sebuah rumah namanya Al-Arqam bin Ibnul Arqam. Di situ Nabi dulu pernah mengajar. Ya, Ustaz, ada yang lain, Ustaz? Untuk waktunya pertanyaan terakhir ke panitia ya, untuk waktunya diserahkan ke panitia. Insya Allah pertanyaan terakhir, ini jamak juga sih, Ustaz. Jadi terkait Masjid Khaif yang di Mina, Masjid Masyaril Haram yang di Musdalifah, itu penentuan posisinya, itu posisi di mana Rasul mabit dulu sama bermalam atau tidak.
atau kan memang kan didirikan pasti ada sejarahnya lah kenapa posisinya di situ. Iya. Kemudian sedikit berkenaan dengan ini Zat. Tadi kan udah dijelasin tuh di buku ada Masjid Jin sama Masjid Roya. Tapi kan belum disebutkan Masjid Syajarah kan yang di sebelahnya juga. Itu kira-kira terkait apa Zat? Terima kasih. Masya Allah antum. Masya Allah, jazakallah khair. Mungkin kalau antum lebih tahu bisa antum share di sini Ustaz ya. Untuk Masjid Royah mungkin Anda perlu pastikan lagi bagaimana kisahnya. Karena masih ragu, Anda takutnya menyampaikan sesuatu yang meragukan sehingga menyampaikan informasi yang salah. Mungkin Anda bisa baca lagi nanti, termasuk Masjid Royah, termasuk juga Masjid Al-Qayyum, bagaimana kisahnya. Mungkin perlu disebutkan di sini ada beberapa situs di luar kota Mekah, antaranya ada di kota Taif. Di situ ada Masjid Abdullah bin Abbas. Itu sebuah masjid yang memiliki nilai sejarah yang cukup menarik. Karena dulu Abdullah bin Abbas tinggal di sana. Dan Abdullah bin Abbas itu merupakan seorang ulama di masa para sahabat Nabi yang didoakan langsung oleh Nabi, Allahumma alimhu hikmah, ya Allah berikanlah anugerahkanlah kepadanya hikmah atau kebijakan. Dan Abdullah bin Abbas dulu terus belajar dari kota Taif, kota Mekah sampai ke negeri Syam. Abdullah bin Abbas terus belajar di sana. Dan antum misalnya kalau pergi ke Taif bisa juga ke sana. Juga di sana di Taif ada juga situs-situs menarik seperti di sana ada pabrik minyak wangi, ada juga kebun delima, ada juga di Jeddah, ada banyak di sana juga makam istri Nabi Adam Hawa dan alaihissalam dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya, insya Allah saya juga di sini ingin menyampaikan ada sebuah buku menarik yang ditulis oleh kawan-kawan kita di Muhammadiyah, PCM Muhammadiyah, namanya kitabnya apa ini? Buku Ma'alim, Madinah, Mekah, Jeddah, Taif. Dan mereka sebut ini masih beta, versi beta, masih percobaan, tapi insya Allah Anda baca, masya Allah isinya sudah sangat menarik. Anda sampaikan di sini, semoga nanti oleh panitia di-share juga bagi teman-teman supaya bisa mengambil faedah dari kitab ini. Ataupun kalau misalnya belum sempurna, disempurnakan karena insya Allah sangat menarik isinya dan bisa dijadikan rujukan juga bagi kawan-kawan kita mursyid atau mutawif di Mekah dan Madinah. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Iskandar. Berhubung waktu Ya, sudah azan maghrib, terutama di Madinah, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Mohon izin ya karena sudah masuk waktu maghrib. Sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman terlebih dahulu berkaitan dengan yang Ustadz Iskandar sebutkan tentang buku Ma'alim. Insya Allah tahun ini kita rampungkan terutama Ma'alim-Ma'alim yang sudah ada di list. Kurang lebih ada 36 Ma'alim kalau saya tidak salah, mulai dari Madinah, Mekah, Jeddah dan juga Taif. Dan insya Allah harapannya tahun-tahun kedepannya bisa menambah artikel-artikel di buku Ma'alim tersebut sehingga ya menjadi karya tulis di PCM itu sendiri, terlebih khusus LKHU. Kemudian yang kedua adalah insya Allah di hari Sabtu tanggal 28 kita akan mengadakan 2 kajian. Yang pertama adalah kajian Ma'alim Madinah yang diisi oleh Ustadz Muhammad Az-Zahabi. Kemudian kajian yang kedua adalah tentang retorika dan juga komunikasi dengan jamaah yang akan diisi oleh Ustadz Erwin Febriadi Hamzah di hari Sabtu di pagi hari, insya Allah kurang lebih jam 8 atau jam 9 sampai menjelang sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, insya Allah setelah itu kita akan adakan ujian ya tentang materi-materi yang sudah atau materi-materi kajian yang ada, mulai dari kajian haji yang kita adakan sebelum Ramadan, kemudian materi kajian Ma'alim Mekah di pertemuan kali ini, dan 2 kajian yang akan datang, terlebih khusus terhadap tim LKHU ya, tim-tim lapangan di khidmah haji di tahun ini. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan juga kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.